قال المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقضيه عنها. قال أفرأيت لو كان على أمك دين فكنت قضيه عنها؟ قال نعم. قال أدب الله حق أن يقضى. وفي الرواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أفأن يأتي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi siyamu syahrin أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أفقضيته عنها أكنت قاضيته عنها؟ قال نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum ay al-yahud wan nasara walakin umira bil ikhtilaf umira bil mukhalafah la budda ala hadi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi siyam wala ala hadi an-nasara wal yahud. Maka harus puasa itu mengikuti sunnah Nabi kita, bukan mengikuti sunnah al-yahud wala nasar. Wa mithalu dzalika ma fi hadzal hadis. Ta'jilul iftar min sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mukhalafati al-yahud wan nasar. Maka di sini asal di dalam syariat diinginkan perbedaan meskipun sama. Diperintahkan untuk berpuasa meskipun serupa tapi tidak sama. Serupa dari peribadatan asyam, walakin yakhtalifu fil iftar. Hadzal murad fi hadzal din. Fala hadza qala Nabi la yazalu nas bi khairin. Mudiha bil khair. Dipuji dalam keadaan kebaikan. Mata dzukira fi riwayat Ibnu Hibban la tazalu ummati ala sunnati ay bi khairin huna ala sunnati malam yang tadir bi fitriha an-nujum. Di saat mereka itu berbuka dengan tenggelamnya matahari dan tidak menunggu dari datangnya bintang-bintang sampai gelap seperti waktu isya. Maka di sini mukhalafatu al-yahud wan nasara asas fi hadzal din. Fakadzalika mithalun akhar fi mas'alati as-shalah alladzi alhamdulillah ahyayna as-sunnah fi hadzal masjid, yang mana kita menghidupkan sunnah yang termatikan di masjid ini, yang mana banyak dari masjid-masjid baik masjid awam atau masjid hizbiyah, masjid yang dipimpin oleh ormas tertentu ataupun masjid yang dipegang oleh hizb tertentu,
bal al-masjid yang notabene dari ahli sunnah as-salafiyah. Maka mereka pun tidak menghidupkan hadis ini, menghidupkan salat menggunakan sandal. Maka bagaimana di dalam hadis? Apakah salat hanya diperintahkan oleh kaum muslimin saja? Tidak. Diperintahkan oleh al-Yahud dan oleh an-Nasara juga. Maka kalau begitu serupa, na'am, serupa tapi tak sama. Seperti puasa. Diperintahkan untuk kaum muslimin dan selain kaum muslimin. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum wa kadzalika as-shalah. Umiral muslimin bis-shalah, umiral muslimuna bis-shalah wa umira al-yahud wan nasara kadzalik. Walakin akan tetapi hunaka al-farq wa hunaka al-ikhtilaf fi ba'dal ajza minas shalah. Ma hiya minha mukhalafatu ashabil jahim fi labsin ni'al wal khifaf. Fa'ala hada, maka oleh sebab itu datang di dalam hadis rawa Abu Daud an Shaddad ibni Aus wa sanaduhu sahih kama sahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Disebutkan dari mukhalafah ashabil jahim di dalam amalan salat, sallu fi ni'alikum khaliful yahud wa fi riwayah ghaira Abi Daud wan nasara. Maka selisihilah dalam salat kalian orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dukira fil lafz fa innahum yusalluna fa innahum lam yusalluna bi ni'alihim wala khifafihim. Fa idan fi riwayah sallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara wa fi riwayah sallu fi ni'alikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Fi riwayat khaliful yahud. Tujuannya apa? Menyelisihi Yahudi. Karena Yahudi dan Nasara mereka tidak salat dengan sandal-sandal mereka dan sepatu-sepatu mereka. Maka di dalam hadis ini sama seperti permasalahan berbuka puasa. La yazalu aw la tazalu ummati ala sunnati fi riwayat Ibnu Hibban wa huna fi sahihain la yazalu nas bi khairin. Dipuji oleh Nabi, terus menerus umatku dalam keadaan baik. Lebih spesifik lagi di Ibnu Hibban, la tazalu ummati ala sunnati, umatku terus dalam keadaan sunnahku di saat berbuka dengan tenggelamnya matahari. Karena al-Yahud wan Nasara yuakhirun, mereka mengakhirkan hatta yuftiru bifitriha an-nujum, sampai terbit bintang-bintang. Maka ini asas dari perbedaan agama. Maka di dalam salat pun sallu fi ni'alikum khaliful yahud, bahwa asal dari salat sama, mereka salat kita salat. Namun kita diwajibkan untuk membedakan perbedaan yang sangat ekstrim antara Yahud dengan Nasara. Apa? Salat dengan sandal. Maka di dalam hadis Shaddad ibnu Aus disebutkan sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Maka tergambar di sini ya ibadallah, salatnya orang Yahudi dan orang Nasara, mereka meninggalkan sandal-sandal mereka di luar kanisah. Hum yatrukuna ni'alahum fi kharijil kanisah. Wa hadha nas min Rasulillah khaliful yahud wan nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Idan ya ibadallah, selama ini bertahun-tahun yang berumur seperti kita 40 tahun atau seperti saudara-saudara kita 20 tahun yang belajar dengan kita, maka mereka selama ini salat mengikuti al-Yahud dan Nasara. Masuk ke masjid dilempar sendalnya di luar masjid.
kemudian sholat ke masjid persis seperti al-Yahud dan Nasara. Karena Nabi telah mengatakan, karena mereka fa innahum la yusalluna bi ni'alihim wala khifafihim. Idan an-ni'al wal khifaf marsus fi kharijil masjid. Kama Nasara wal Yahud marsusat fi kharijil kanisat. Seperti mereka orang Yahud dan Nasara yang mana mereka meninggalkan sendal-sendal mereka di luar gereja mereka. Kalau begitu sama kaum muslimin dengan orang Yahud dan Nasara di dalam sholatnya. Lalu bagaimana pengamalan dengan hadis Nabi? Khaliful Yahud, selisihilah mereka. Karena mereka sholat dengan kaki-kaki mereka dan mereka tidak pernah sholat dengan sandal dan sepatu mereka. Maka bagi mereka yang tidak menghidupkan sunnah sampai umur 40 tahun baru tahu, dan bahkan di antara mereka sudah tahu pula, namun susah untuk melaksanakan karena di masjid-masjid mereka yang notabene sunnah pun tidak melaksanakan sunnah ini. Maka jika kita rujuk kepada masjid-masjid as-salafiyin yang dipegang oleh murid-murid ahli sunnah dari ulama ahli sunnah, baik yang belajar di Yaman atau baik yang belajar di Saudi, maka bisa kita hitung dengan jari. Di mana kita juga safar ke berbagai marakis ahli sunnah, mulai dari Jawa, mulai dari Batam, mulai dari Sulawesi, mulai dari Kendari sampai Makassar, sampai ke atas Palu, dan juga di Sumatera Barat ini dan di Sumatera yang lainnya. Markas-markas ahli sunnah minal asaf, mohon maaf jika para